Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini apakah ada yang tidak masuk atau izin? Masuk semua, Ibu. Oke, masuk semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, sebelum Ibu mulai masuk ke materi, Ibu mau tanya sedikit tentang materi minggu lalu nih. Ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu apa yang udah kita pelajarin? Saya ingat, Bu. Iya, Mbak Widya. Kita sudah belajar tentang teori dasar warna pada desain grafis. Oke, kalau menurut Mbak Widya sendiri, teori dasar warna itu ada berapa jenis, Mbak? Terus sebutkan juga jenis-jenisnya. Teorinya dibagi menjadi 3, Bu. Ada warna primer, sekunder, dan juga warna tersier. Iya, masih ingat ya. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar tentang teori warna, dasar teori warna. Nah, di materi kita hari ini kita juga akan belajar tentang warna. Namun yang kita akan pelajari yaitu unsur warna RGB dan CMYK pada percetakan. Oke, di sini Ibu ada satu gambar poster digital, juga gambar poster cetaknya. Dari kedua gambar tersebut, mana yang lebih terang nih, yang digital atau yang cetak yang Ibu pegang ini? Yang digital, Bu. Oke, yang digital ya. Nah, kenapa nih? Kenapa warna yang ada di layar digital ini bisa lebih cerah, lebih terang dari yang Ibu pegang dicetak ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Jadi, Iya. kenapa lebih terang? Itu karena kalau di digital itu kita bisa editnya itu menurunkan, bisa menaikkan cahaya itu. Jadi kesan dari warnanya itu bisa lebih terang daripada yang ketika dicetak. Oke, jawaban Mbak Aca ini nggak salah ya, benar. Tapi yang Ibu maksudkan adalah kenapa warna yang ada di foto poster digital ini bisa lebih cerah, lebih terlihat jelas daripada yang ada di poster Ibu. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi RGB dan CMYK. Di sini Ibu akan jelaskan tentang warna RGB terlebih dahulu. Jadi, warna RGB adalah pencampuran warna primer yang terdiri dari warna red, green, dan blue atau merah, hijau, dan biru, di mana pencampuran ketiga warna primer ini dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih. Nah, jadi kalau ketiganya digabungkan seperti ada contoh di bawah ini, dia akan berubah jadi warna putih. Nah, warna RGB ini dikategorikan sebagai warna tambahan atau aditif, dan RGB ini juga merupakan ribuan LED mikro yang disusun rapat hingga menghasilkan variasi warna yang beragam. Nah, warna RGB ini biasanya kita temukan saat kita mengedit langsung di aplikasi software di laptop atau HP kalian ya. Oke, selanjutnya di sini ada warna CMYK. Nah, warna CMYK ini adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black, yaitu pewarnaan yang digunakan untuk proses akhir dengan printing atau cetak. CMYK ini dikategorikan sebagai warna penyerap atau subtraktif. Nah, kekuatan dan ketebalan warna CMYK ini menentukan jumlah cahaya yang diserap dan dipantulkan masuk ke mata manusia. Ini akan menghasilkan warna hitam pada kertas putih. Biasanya warna ini itu digunakan pada suatu percetakan. Jadi makanya di sini bisa dilihat ini akan menghasilkan warna hitam pada kertas putih. Biasanya kalau warna CMYK ini ditumpuk terus-menerus dalam sebuah percetakan seperti ini, dia akan membentuk warna semakin gelap, semakin
Ya, seperti ini bisa dilihat di bawah. Dia bisa membentuk warna RGB, namun itu dari gabungan antara warna CMYK, bukan dari warna RGB itu sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini ada kombinasi warna. Jadi untuk warna RGB dan CMYK itu juga saling berhubungan. Jika bisa dilihat di sini, warna RGB merah dengan hijau, jika digabungkan dia akan membentuk warna CMYK, yaitu kuning, maaf ya. Nah, sama halnya dengan warna CMYK yang di sebelah. Jika warna magenta digabungkan dengan warna kuning, dia akan membentuk warna merah seperti yang ada di contoh itu. Sama halnya dengan yang lainnya. Oke, di sini selanjutnya Ibu ada satu video tentang perbedaan warna RGB dan CMYK. Kita bisa lihat. Ketika kita berniat untuk mencetak sesuatu ke percetakan dan memutuskan untuk membawa file sendiri, saat di bagian desain atau bagian layout, kru desain pasti akan memastikan file kamu sudah berformat warna CMYK atau belum. Sebenarnya, kenapa sih file untuk cetak harus berformat warna CMYK? Kenapa tidak format warna lain saja, RGB misalnya? Di sisi lain, kebanyakan file yang kalian bawa biasanya memiliki format warna RGB. Lalu, apa bedanya warna CMYK dan RGB? Oke, di sini kita tidak akan menggunakan istilah rumit untuk menjelaskan hal ini. Singkatnya, RGB merupakan kependekan dari red, green, blue alias merah, hijau, dan biru. Sedangkan CMYK merupakan kependekan dari cyan, magenta, yellow atau kuning, serta key atau black alias warna hitam. Kamu harus ingat bahwa desain apapun yang kamu buat di sebuah software ditujukan untuk salah satu dari dua tujuan berikut, yaitu ditayangkan di monitor atau dicetak di atas kertas. Dua media ini memiliki perbedaan dalam merespon warna. Monitor pada dasarnya berwarna hitam gelap, sedangkan kertas berwarna putih terang. Menambahkan warna di monitor sama artinya dengan menambah intensitas cahaya dari monitor itu sendiri. Jika semua warna ditumpang tindihkan di monitor, maka akan berujung di warna putih. Sedangkan kertas justru sebaliknya. Menambahkan warna di kertas justru meredupkan warna kertas itu sendiri. Sehingga jika kamu tumpahkan semua warna di atas kertas, akan berujung di warna hitam. Alasan utama jika mencetak harus pakai format warna CMYK karena sebagian besar printer di dunia percetakan menggunakan tinta dengan 4 warna dasar CMYK. Untuk mencetak sebuah gambar ke media cetak diperlukan campuran dari 4 warna dasar tersebut. Itulah kenapa file kamu harus berformat warna CMYK supaya printer dapat mengenali komposisi warna sehingga menghasilkan output campuran warna yang optimal. Dan kenapa format RGB tidak dipilih? Ya, karena warna RGB sebenarnya merupakan warna dasar pada layar elektronik. Sederhananya, layar elektronik seperti monitor, TV atau layar smartphone tersusun atas lampu-lampu kecil yang disebut pixel, di mana di dalamnya terdiri dari 3 warna lampu, yaitu merah, hijau, dan biru alias RGB, sehingga tidak bisa disamakan dengan warna pada printer. Tapi sebetulnya file dengan format warna RGB bisa dikonversi paksa ke format warna CMYK. Hanya saja biasanya akan ada perbedaan warna yang cukup signifikan, cenderung lebih gelap dibandingkan saat menggunakan mode RGB. Ini dikarenakan jangkauan warna RGB lebih luas dibandingkan warna CMYK. RGB mampu menghasilkan hingga 16 juta warna, sedangkan CMYK hanya sekitar 16.000 warna saja. Sehingga mungkin ada beberapa spektrum warna yang tidak bisa diterjemahkan ke format warna CMYK. Jadi, pastikan saat mendesain sesuatu, kamu perlu tahu apakah akan dicetak atau akan ditampilkan pada layar elektronik, sehingga nantinya kamu dapat menentukan mode warnanya dengan tepat. Segitu aja dulu video kali ini, dan Oke, itu tadi video yang udah Ibu perlihatkan. Dari video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dan pelajari? Iya, Mas Zaki, silakan.
Menurut saya RGB itu digunakan untuk desain yang ditampilkan di layar seperti HP atau komputer Iya. karena pakai cahaya merah, hijau, dan biru. Sedangkan CMYK itu untuk percetakan karena pakai tinta cyan, magenta, yellow, dan K atau black. Nah, jadi fungsinya itu beda-beda, Bu, tergantung media tampilannya. Jika ingin ditampilkan di layar monitor pakai RGB, jika ingin dicetak pakai CMYK. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada tugas nih. Nah, di sini kalian akan membentuk kelompok kecil, mungkin bisa dengan teman sebangkunya saja. Kalian bisa cari kasus nyata yang masih berhubungan ya dengan materi kita hari ini, yaitu unsur warna RGB dan CMYK. Nah, lalu kalian analisis nih dengan berdiskusi bersama teman kalian. Masalah apa yang udah kalian temukan dalam sebuah kasus tersebut, terus apa akibat dan cara mengatasi masalah tersebut. Nah, nanti tugasnya bisa kirim ke Google Drive. Ibu akan kirimkan lewat grup kelas ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan mulai dari sekarang. Bisa silakan berdiskusi. Oke, ini udah masuk semua ya tugasnya. Mungkin untuk presentasi bisa perwakilan kelompok ya, Ibu pilih di sini. Oke, langsung saja di sini untuk yang presentasi kelompok 1 bisa silakan maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita dari kasus pertama yang diberikan oleh guru tadi. Jadi yang kita dapatkan pada di kasus 1 ini adalah seorang pemilik usaha minuman membuat desain banner promosi menggunakan laptop. Nah, di mana desain tersebut itu menampilkan gambar minuman berwarna cerah dan menggugah selera. Setelah desain itu selesai, banner dicetak dalam ukuran besar untuk dipasang di depan tokonya. Namun setelah hasil cetak diterima, pemilik usaha kecewa karena warna minuman yang tampak cerah dan segar di layar laptop justru terlihat pudar dan kurang menarik di banner cetak. Ia pun mengajukan pertanyaan kepada desainer grafisnya, "Mengapa warna hasil cetak tidak sebagus yang ada di layar ya?" Untuk masalah utamanya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, terdapat masalah utama dan juga akibat dari masalah yang tadi. Dari studi kasus yang sudah kami temukan, dapat dilihat untuk masalah utama dalam kasus ini adalah hasil cetakan banner itu tidak sesuai dengan tampilan desain di layar, terutama dalam hal perbedaan warna, di mana warna merah pada produk cetaknya terlihat kusam dan tidak segar seperti desain digitalnya. Nah, akibatnya klien merasa kecewa karena hasilnya tidak sesuai dan kurang menarik perhatian. Nah, serta potensi promosi ini menjadi kurang efektif karena tampilan visualnya tidak menggugah minat konsumen. Nah, jika desainer membuat desain menggunakan RGB, maka saat dicetak dengan printer yang hanya mendukung CMYK, beberapa warna akan berubah atau tampak lebih kusam karena tidak semua warna RGB bisa diproduksi dengan tinta CMYK. Next. Oke, sekian dari studi kasus yang sudah didapatkan oleh kelompok. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, silakan Mbak Delima. Bertanya, apakah cukup hanya dengan mengubah mode warna itu ke CMYK untuk menjamin hasil cetak yang bagus? Jadi dari pertanyaan Mbak Delima tadi, kalau untuk mengubah mode warna ke CMYK itu tidak akan cukup
karena kita juga harus mempertimbangkan dari jenis printer, kertas, tinta, dan juga melakukan uji cetak. Dan desain warna itu bukan cuma soal sistem, tapi juga media dan alat yang kita gunakan. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk menjelaskan tentang masalah perbedaan mode warna RGB dan CMYK ini ke klien yang awam tentang teknologi. Oke, izin menjawab ya. Iya, silakan. Oke, dari pertanyaan Mbak Siska tadi, bagaimana cara kita menjelaskan masalah perbedaan mode warna RGB dan CMYK ini ke klien yang awam dengan teknologi? Nah, menurut saya, kita bisa menggunakan analogi atau perumpamaan. Nah, contoh dari saya, layar itu seperti cahaya lampu atau terang. Nah, sedangkan cetak itu seperti cat di kertas. Jadi, warna dari setiap desain pasti berbeda tergantung media yang akan kita gunakan, apakah nanti di layar atau di kertas. Nah, untuk menampilkan hasil desain kita, hal tersebut tidak bisa disamaratakan karena warna yang digunakan itu nanti juga akan berbeda tampilannya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mau presentasi ke depan. Bisa disilakan, bisa duduk kembali ke tempatnya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan diskusi singkat dari studi kasus yang pertama. Mungkin itu sudah terbilang cukup ya untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Mungkin Ibu ingin tanya apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan atau ya. Ya, Mbak Aisyah, silakan. Pada pertemuan hari ini itu kita telah membahas sebuah masalah nyata yang sering terjadi dalam dunia desain grafis, yaitu perbedaan warna antara tampilan di layar dan hasil cetak melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Kita itu mulai memahami bahwa perbedaan tersebut sering terjadi karena adanya dua sistem warna yang berbeda, yaitu RGB dan CMYK. Iya. RGB itu digunakan untuk media digital seperti layar komputer dan ponsel karena berbasis cahaya, sedangkan CMYK digunakan untuk media cetak karena berbasis tinta. Nah, pemahaman ini tuh penting sekali Bu, karena sebagai seorang desainer kita itu harus mampu memilih sistem warna yang tepat sesuai dengan tujuan penggunaan desain, apakah untuk ditampilkan di layar atau dicetak. Oke, terima kasih ya Mbak Aisyah sudah mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Mungkin segitu dulu materi kita pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan bersama dengan Ibu di materi tentang tipografi. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.